Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai spektrum pendidikan di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Madi Yoga Prasetya, NIM 2011031242 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E. Adapun aspek permasalahan yang akan saya bahas, yang pertama mengenai sistem pendidikan Indonesia, yang kedua problem di bidang pendidikan, yang ketiga sistem pendidikan negara lain. Yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia sekarang menganut berbagai macam sistem pendidikan nasional. Namun sayangnya, sistem pendidikan nasional Indonesia sampai sekarang masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama ada sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini peserta didik diberikan pengajaran kejujuran tentang rasa kedisiplinan dan sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang kedua, Indonesia menurut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem ini, peserta didik dituntut untuk mendapatkan bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif untuk menggali dan menemukan pemahaman terhadap sebuah materi yang dibahas. Yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain, serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari berbagai pendidikan formal, informal, dan informal. Yang selanjutnya, sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KMB, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktu yang singkat atau sedikit. Yang terakhir, sistem pendidikan sesuai dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia menganut kurikulum K13. Yang kedua, problem pendidikan di Indonesia. Adapun problem pendidikan Indonesia yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Fasilitas yang kurang memadai serta aksesibilitas yang tidak mendukung untuk melaksanakan pendidikan. Yang kedua, biaya pendidikan. Keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan di Indonesia. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Yang ketiga, ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia jauh tertinggal jika dibanding dengan negara-negara lain. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tenaga pendidik yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Berikut adalah gambar ilustrasi mengenai problem pendidikan di Indonesia, yang diantaranya adalah pemerataan pendidikan, biaya pendidikan, dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sistem pendidikan negara lain. Sistem pendidikan negara lain diantaranya yaitu ada sistem Britania Raya. Yang kedua, sistem Eropa. Yang ketiga, sistem nasional plus di Indonesia. Yang keempat, sistem Amerika. Yang kelima,
kelima, penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa. Yang keenam, penerapan sistem terpadu di Asia. Yang ketujuh, penerapan sistem pendidikan terpadu di Kanada dan Selandia Baru. Nah, yang pertama, sistem pendidikan Britania Raya. Sistem ini memiliki spesialis mata pelajaran yang mendalam serta pendidikan yang cermat dan mutakhir. Sistem ini memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 6 hingga 18 tahun. Sistem ini pun menyediakan kualifikasi berjenjang termasuk sertifikat plus O dan A yang diakui secara internasional. Yang kedua, sistem Eropa. Ini adalah rangkaian sistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 3 hingga 19 tahun. Sistem ini bertujuan untuk menginspirasi para siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, sistem pendidikan plus di Indonesia. Sistem ini berfokus pada pengembangan intelektual, spiritual, dan personal. Namun sistem ini banyak menuai kritik karena pada praktiknya sistem ini lebih mementingkan pada hafalan dan pengulangan materi yang telah disampaikan guru pada jam pelajaran berlangsung. Yang keempat, sistem Amerika. Sistem ini berfokus pada keterampilan praktik dan kemampuan memecahkan masalah yang biasanya disyaratkan mayoritas pengurus lain karyawan. Kurikulum Amerika ini menekankan pada pemecahan masalah dan STEM. Yang kelima, ada penerapan sistem pendidikan terpadu di Eropa. Berdasarkan hasil dari tes internasional dari penelitian, Finlandia dikenal sebagai negara dengan kualitas kurikulum terpadu dengan tingkat lulusan tes internasional tinggi di dunia. Finlandia berhasil memuncaki indeks pendidikan di negara seluruh dunia. Tak hanya itu, negara Eropa lain yakni Britania Raya, Belanda, dan Swiss juga dikenal memiliki sistem pendidikan yang maju. Yang ke-6, penerapan pendidikan terpadu di Kanada dan Selandia Baru. Sistem pendidikan Kanada juga diatur dan dijalankan oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan tingkat provinsi di Kanada memiliki tanggung jawab penuh atas sistem pendidikan yang dirancang di wilayahnya. Oleh karena itu, setiap provinsi di Kanada memiliki metode pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya, Selandia Baru dan negara maju yang sebenarnya memiliki sistem pendidikan yang mirip dengan Indonesia. Selandia Baru merancang sistem pendidikan dari jenjang usia dini, menengah hingga pendidikan tinggi. Namun Selandia Baru berhasil merancang tujuan pendidikannya untuk mengembangkan kualitas pendidikan serta kemampuan orientasi yang dimilikinya. Dan terakhir, penerapan sistem pendidikan terpadu di Asia. Negara maju Asia juga tak kalah berkualitasnya dengan benua Eropa. Terbukti dengan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura yang dikenal memiliki sistem pendidikan berkualitas. Sebagai contoh, salah satunya adalah Korea Selatan yang berani melontarkan anggaran besar-besaran demi sistem pendidikan terpadu. Anggaran pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan digunakan pada sektor sarana, prasarana, dan evaluasi agar mutunya tetap terjaga. Sekian penjelasan dari saya mengenai spektrum pendidikan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.